Bandung, Lonto Bongkok, one tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari, ayo yang lebih galeng. Ho koleda, mangarang aditi. Mai lamu maru, lejong beo, ce Kabupaten Manggarai Barat, ce Benkone, ce Bewalor Gololonto, itu. Kudu pandai, beanggera, wanci garing, siga mangane, keseng ngasang baru skor baratu, bala baroy. Naik canggih kami, tukar calele kami. Hong neng lesonga, kudu rapat reke, kudu pandai majun, cea bewa pao, bewa SMK Negeri 3 Komodo. Itu salam keberatu. Cair kamping kami BE Gerce Tanah Manggarai Barat. Holi telonton baru kami ngasang anak lain gedung sekolah. Mengota kami mori amrampi kita pak ini tebau. Masa damin gitu kolektif. Orang mau nama sekolah mori pakai calon kali ba saung pembang kali kita. Cing sili nelapeang senang mata lebongan rotu kalau tebanan mori kebak dari mendianak kalau bako. Mori itu Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungkil Laiskodat beserta rombongan. The Honorable Governor of East Nusa Tenggara, Mr. Victor Bungkil Laiskodat, with all troops. Yang terhormat Bupati Manggarai Barat Bapak Edi Stasius Endi SE. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bungkil Laiskodat, Staf Khusus Gubernur NTT, pimpinan OPD NTT yang hadir, Bapak Bupati Manggarai Barat,
Edistasius Endi, Bapak Ketua DPRD Manggarai Barat, Bapak Martin Bitar, pimpinan OPD Manggarai Barat yang hadir, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Direktur Bank NTT, Kepala Bank NTT Labuan Bajo, Bapak Camat Komodo, Bapak Kepala Desa Pulau Bilas, tokoh-tokoh adat Kaper, pemuka agama yang juga kami hormati. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam damai, salam sehat. Pada kesempatan ini, izinkan kami melaporkan proses pembangunan SMK Negeri 3 Komodo di sini. Sebagai dasar pembangunan SMK Negeri 3 Komodo adalah adanya program Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu mengembangkan program sektor pariwisata sebagai sektor unggulan utama. Karena itu, untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang pariwisata, telah dilaksanakan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, yang diperkuat dengan Surat Perjanjian Kerjasama nomor 60.2.5/KU/2020 tentang bantuan fasilitas pembangunan unit sekolah menengah kejuruan baru di daerah khusus tahun 2020 tanggal 4 Agustus 2020, dan Surat Perjanjian Kerjasama nomor 13754/D2.5/KU/2020 tanggal 23 November 2020 tentang pemberian bantuan fasilitas peralatan pembangunan unit sekolah baru SMK di daerah khusus. Untuk terlaksananya itu, maka telah dilakukan persiapan, yaitu penyusunan proposal pembangunan unit sekolah baru SMK, pembentukan tim pendiri SMK pariwisata, dan dikukuhkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 421/BK/2020 tanggal 30 Juli 2020. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan kepastian kesiapan lahan bagi pembangunan SMK pariwisata. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Manggarai Barat karena telah bersedia menyiapkan lahan bagi pembangunan SMK pariwisata seluas 1 hektar atau 10.000 meter persegi yang berlokasi di BOKPR Desa Pulau Bilas, Kecamatan Komodo, melalui surat berita acara serah terima sebidang tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 900/BPKD/1516/9 dan nomor PU.030-149-DPAD/2020 tanggal 4 September 2020. Dalam pelaksanaan pembangunan SMK Negeri 3 Komodo dilakukan secara swakelola dan telah dilaksanakan selama 4 bulan, mulai September 2020 dan selesai 31 Desember 2020. 1 unit, ruang perpustakaan 1 unit, ruang kelas ada 3 ruang praktek siswa ekowisata dan wisata bahari ada 1 ruang praktek siswa untuk seni tari ada 1 ruang, dan toilet ada 1 ruang. Selain bantuan fisik gedung di atas, SMK 3 Komodo
mendapat bantuan peralatan praktek siswa untuk dua kompetensi keahlian. Masih dalam rangkaian acara peresmian SMK 3 Komodo telah dilakukan secara acara ritus adat VE, yaitu masuk ke rumah baru yang dilakukan oleh sesepuh adat Deo Kader. Dalam rangka pelaksanaan pembelajaran pada awal tahun ajaran, yaitu Juli 2021, telah dilakukan rekrut tenaga guru dan pegawai sebanyak 38 orang. Yang pertama, bidang pariwisata dengan jurusan wisata bahari dan ekowisata 4 tahun. Berikut bidang keahlian seni dengan kompetensi keahlian seni tari 3 tahun. Dan yang ketiga adalah kompetensi keahlian tenun ikat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bunda Julie Leskoda yang telah mengawal sekolah ini dari awal sampai hari ini kita melakukan peresmian. Tentu kami memohon kepada Bapak Gubernur dan juga Bunda Julie untuk terus mengawal sekolah ini dalam proses selanjutnya. Kami juga tentu berharap kepada pemerintah Manggarai Barat untuk tetap juga mengawal sekolah ini dan memberikan dukungan real. Dengan hormat, kami mohon Bapak Gubernur, Bapak Victor Bung Tilo Leskoda untuk memberikan arahan sekaligus meresmikan SMKN 3 Komodo secara resmi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Stefanus I. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yakni serah terima aset SMK Negeri 3 Komodo dari Ketua Panitia Pembangunan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur. Dengan rendah hati langsung saja kami mengundang Bapak Pengurus Misi dan Bapak Stefanus I untuk melakukan serah terima secara resmi. Kepada Bapak kami silakan. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Bapak Gubernur NTT. Yang kami hormati segenap Kepala Dinas Provinsi NTT, staf khusus Bapak Gubernur. Yang kami hormati Ketua DPRD, yang kami hormati teman-teman dari TNI dan Polri, yang kami hormati segenap panitia, baik panitia pembangunan sekolah ini maupun panitia peresmian, yang kami hormati seluruh jajaran direksi Bank NTT, yang kami hormati segenap tokoh adat yang ada di Kaber, termasuk kepala desa, rekan-rekan wartawan, singkatnya hadirin yang saya kasihi dan saya banggakan. Tentu kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Izin Pak Gubernur, cuaca di Labuan Bajo, khusus di Kaber ini sangat cerah, lautnya juga sangat teduh, tidak ada gelombang. Saya kira ini pertanda ada harapan, ada keceriaan.
Kurang lebih ini masuk tahun yang kedua COVID-19. Tapi pagi ini yang begitu ceria, lautnya tidak bergelombang, semakin yakin bahwa di hari esok itu ada harapan. Apalagi hari ini diresmikan SMK 3 Komodo. Kami sungguh sadari bahwa sebuah perubahan akan terwujud ini diawali dengan sektor pendidikan. Kalaupun kita punya mimpi, bagaimana bisa maju, bagaimana bisa terwujud sebuah perubahan kalau pendidikan tidak dibenahi. Saya atas nama seluruh rakyat yang ada di kabupaten ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur di mana sekolah ini didirikan. Kalau hari ini Pak Gubernur datang meresmikan, 4 tahun ke depan Pak Gubernur akan menyaksikan bahwa anak-anak yang keluar dari lembaga pendidikan ini adalah orang-orang yang siap bekerja. Kalau hari ini di sektor industri pariwisata, skill anak maba di bawah rata-rata. 4 tahun ke depan setelah sekolah ini berjalan, kami yakin dan percaya bahwa kemampuannya sudah di atas rata-rata, sehingga di setiap hotel, restoran, maupun kantor lainnya, mau itu di bawah koordinasi pemerintah provinsi, wajib kita saling mendukung. Pun sebaliknya, karena tujuannya bagaimana mendorong supaya rakyat ini cepat sejahtera, mendorong supaya daerah ini cepat maju. Bapak Gubernur, kami sangat berharap kalau hari ini SMK 3 Bapak Gubernur resmikan, masih ada juga SMK di tempat lain. Masih ada juga anak NTT yang berada di kabupaten ini butuh sentuhan di sektor pendidikan. Doa kami semua, semoga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajarannya selalu sehat, umur panjang, dan sukses selalu. Janganlah pernah merasa capek, apalagi bosan datang di tempat ini. Dan mohon maaf sekiranya sejak Bapak Gubernur berada di wilayah ini hingga nanti meninggalkan Manggarai Barat, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan itu miliknya Bupati dan Wakil Bupati, termasuk miliknya Ketua DPR. Kalau ada yang positif itu miliknya para siswa SMK yang ada di kabupaten ini. Dan akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Nusa Tenggara Timur sekaligus meresmikan SMK Negeri 3 Komodo. Mr. Victor Mungkilu Laiskoda, time is yours. Thank you.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Manggarai Barat, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, ketuanya baru nih, para kepala sekolah SMA dan SMK se-Manggarai Barat, para tua golo yang hadir di tempat ini, panitia pembangunan, dan seluruh siswa SMK Negeri 3 yang saya cintai, saya banggakan, dan semua kita yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya hadir di sini dalam rangka kunjungan kerja dari Manggarai Barat, nanti berakhir di ND. Jadi nanti perjalanan ini akan terus, nanti selesai di ND dan pulang ke Kupang. Karena itu saya membawa tim kerja dalam membangun mimpi besar bangun Nusa Tenggara Timur. Kita tidak butuh Superman, kita butuh super team. Karena itu super team yang sedang diracik. Saya akan perkenalkan sebagian yang hadir bersama saya. Yang pertama, saya perkenalkan dulu yang bertanggung jawab pendidikan untuk SMA, SMK, dan SMP di Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi. Ini kepala dinas di Nusa Tenggara. Silahkan dulu. Menjadi kepala dinas di provinsi ini tidak gampang, karena kalau targetnya tidak capai, dia mundur sendiri karena mereka sudah menandatangani surat pengunduran diri. Jadi tanggal tinggal saya isi. Jadi kalau hari ini dalam perjalanan kalau tidak cocok sampai di Manggarai, beliau sudah tidak lagi menjadi kepala dinas. Karena pengunduran diri sudah ada, seluruh surat pengunduran diri kepala dinas semua ada di mobil saya hari ini. Jadi nanti dalam perjalanan ternyata di lapangan tidak sesuai harapan dan laporan, maka beliau dengan sendirinya diberhentikan. Itu memang tidak gampang menjadi kepala dinas saat ini. Target-targetnya luar biasa, dan itu perlu kerja-kerja bukan saja secara intelektual, tapi juga hati terpanggil dan jiwa berani membara untuk membangun NTT. Yang kedua, kepala dinas urusan infrastruktur. Ini Bapak Maksudin Abu. Nah, ini lihat manusia kecil begitu, tapi yang itu ngurus jalan, seluruh infrastruktur jalan-jalan, dan kita berharap bila Yang Maha Kuasa memberikan umur yang panjang pada beliau, rezeki yang cukup bagi provinsi ini, maka seluruh jalan-jalan provinsi dapat diselesaikan minimal untuk waktu tempuh sebelum saya turun menjadi gubernur, semuanya selesai. Selanjutnya yang bertanggung jawab terhadap pertanian, ini Bapak Luki Koli. Ini selanjutnya ini juga ada, selain dari kepala dinas, ada staf khusus gubernur, dan kita perkenalkan staf khusus gubernur untuk bidang pertanian, Bapak Tony Jogo. Ini Bapak Tony Jogo itu sebelumnya adalah dosen di Undana,
lalu sekarang membantu saya untuk bagaimana mendorong, mengatur, mendesain pertanian di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa bicara tentang pariwisata itu juga bicara tentang supply chain, dan pertanian adalah salah satu rantai yang perlu dibangun. Buat apa orang datang lalu tomat, bawang, sayur, beras, jagung, ikan, daging, telur ayam itu datang dari luar. Itu maka kemiskinan. Walaupun tempat itu indah, tapi dia tetap miskin karena supply chain-nya datang dari luar. Karena itu kita percayakan untuk bagaimana membantu bersama-sama dengan Pak Luki membangun pertanian Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya itu Bapak Pius Rengka. Saya selalu bilang ini staf khusus bidang kebatinan. Jadi kalau gubernur batinnya terganggu, lihat dia saja cukup. Banyak yang paru-parunya manusia dalam rangka kehidupan kita untuk penghasilan oksigen, tetapi dia juga mempunyai nilai tambah. Dan ke depan penghasilan itu bisa kita klaim lewat klaim carbon credit dari seluruh hutan-hutan kita yang kita miliki. Karena itu orang yang merusak hutan itu sejarahnya nanti generasinya akan datang tetap susah. Makanya siapa yang potong hutan, bikin rusak hutan, nanti hidup generasinya akan dikutuk 18 generasi. Yang merawat hutan akan dijaga oleh Tuhan 18 generasi juga. Jadi kepada para siswa, mulailah mencintai alam, jangan rusak alam karena itu merupakan anugerah Sang Ilahi buat kita. Lalu di sebelah, di belakang ini ada Dr. Immanuel Blegur. Beliau staf khusus gubernur bidang politik. Dia dengan Pius Rengka itulah yang selalu bikin susah. Saya itu selalu lihat NTT itu yang tanggung jawab untuk buat fragmentasi jadi seru itu adalah PNKRI dan GNKI. Mereka berdua ditanggung jawab itu. Ya, selalu PNKRI, GNKI, PNKRI, GNKI. Kita itu kita PNKRI atau kita GNKI, bukan kita NTT. Kita orang-orang miskin yang perlu dibangun. Nah, itu jangan saya pikir kesempatan ini mulai bertobat. PNKRI itu organisasi, bukan bawa-bawa untuk ngurus orang. Atau GMG begitu. Jangan ngurus manusia berdasarkan identitas, agama, suku, itu jenis kulit, bahasa, itu tidak akan bisa kita membawa Nusa Tenggara Timur maju. Kalau mulai duduk jadi bupati, lihat, bupati Manggarai Barat tidak cocok dengan Protestan, atau benci sekali kalau lihat Protestan, itu tanda-tanda bupati kurang maju. Jadi gubernur NTT hobinya itu hobi yang Katolik saja, atau hobi yang Protestan saja. Nah, itu bupati atau gubernur kurang maju. Karena dunia yang mono itu selalu tidak punya daya, tidak punya energi. Agar dunia yang heterogen, dunia yang beragam, itu dunia yang mempunyai energi yang banyak dan selalu lebih maju daripada orang-orang yang sesama bentuknya. Jadi kawin-mawin antara orang Manggarai Barat itu nanti 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun kita temukan orang Manggarai yang paling bodoh di tempat ini. Karena dia bolak-balik om paman itu. Nah, itu lama-lama dia jadi. Kita lihat bahwa dulu kerajaan Prancis selalu menjaga supaya darah murni, maka kawin sesama antara keluarganya, dan akhirnya Napoleon Bonaparte mampu meruntuhkan kerajaan itu karena mereka tidak punya kemampuan untuk bertahan. Nah, ini tidak boleh lagi kita terjadi Nusa Tenggara Timur. Orang Manggarai kawin sapu, orang Manggarai kawin orang TU. Nah, itu terus seperti itu. Orang Timur supaya saling membantu, saling membangun kehidupan ini sehingga gennya itu bisa bercampur. Jadi kalau orang yang kawinnya jenis sama, itu bukan tambah baik, tambah rusak. Kalau saya sadar itu, maka saya tidak kawin orang NTT. Tidak kawin lain saja, supaya secara genetik dia bertambahnya. Karena
Karena itu ya Pak Luki dan Pak Alek jangan cari juga, cari yang lain. Orang Sabu ya bagian orang Manggarai lah. Orang Timur ya, kami juga orang Manggarai bagus. Dan kita bersyukur hari ini kita berada di sebuah tempat di mana Tuhan memperkenankan kita untuk melanjutkan seluruh karya kehidupan kita di tempat ini. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada semua pihak yang berperan aktif dalam membangun lembaga ini, baik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, para orang tua, dan semua pihak yang bersusah payah jerih lelah untuk membangun lembaga ini. Tidak gampang tentunya membangun sesuatu, dan tidak gampang juga untuk merawat yang telah dibangun itu. Kita kadang-kadang puas membangun, tetapi tidak merawat. Kita puas melihat kalau kita sudah membangun. Kita tidak pernah mulai memanage, merawat apa yang telah kita bangun ini untuk menjadi sesuatu sesuai dengan cita-cita, tujuan utama kita mendirikan lembaga ini. Saya bicara ini karena banyak sekali tempat-tempat di mana dibangun oleh pemerintah, lalu akhirnya rusak, bahkan berhenti untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, sebagai gubernur, untuk membawa mimpi-mimpi besar ini, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Manggarai Barat tadi, pendidikan adalah sebuah syarat, bahkan pisau analisis untuk bagaimana manusia menemukan jati diri. Syarat mutlak bagi seorang manusia untuk menemukan jati diri. Jadi kalau seseorang tidak melewati proses-proses pembelajaran dengan baik, maka dia juga tidak akan dapat memenuhi, mengetahui siapa dirinya, apa kemampuannya. Dengan demikian, dia mampu untuk berbagi dengan sesama. Karena itu saya harapkan sesuai dengan apa yang diimpikan, dicita-citakan oleh Bupati Manggarai Barat, memang kita harus terus mendorong pendidikan kita, pembelajaran kita. Karena saya lihat sekarang ini dunia pendidikan sudah lari jauh dari amanat semangat bagaimana kita membangun manusia. Saya lihat bahwa dunia pendidikan sangat senang membangun orang-orang untuk kekuatan intelektual, tapi lemah pada kekuatan moral. Sementara kita tahu bahwa dunia pendidikan itu bukan saja mengisi program kepada manusia, bukan seperti robot untuk kita transfer program masuk ke dalam. Tapi manusia punya segala macam perangkat yang tidak dimiliki oleh robot. Manusia dapat diisi intelektualnya, kognisinya diisi, menjadi orang yang punya kemampuan. Manusia yang mampu menganalisa seluruh kejadian, baik kejadian sosial maupun kejadian alam, untuk mengambil langkah-langkah terbaik. Juga dia punya afeksi, software dalam istilah komputer. Kadang kita hanya mengisi software yang ada di kepala, yang afeksi kita tidak ada. Maka kita menemukan orang-orang, anak-anak muda, yang apalagi dengan dunia pertumbuhan informasi yang begitu gampang hari ini. Anak-anak itu pintar dengan cara kalau bertanya, lihat apa itu? Google.
Jadi kalau Google hilang, otaknya hilang. Listrik mati, mati juga otak. Maka kita telah membangun robot yang sangat baik. Betul bahwa teknologi sangat membantu dan membuat kita lebih cepat. Teknologi juga yang dulunya ilmu pengetahuan itu sangat eksklusif, sekarang begitu inklusif. Kita juga setuju bahwa teknologi membuat kita tidak lagi ada border, tidak lagi ada tembok pemisah. Kita mampu berpikir searah sejajar dengan negara-negara lain di dunia karena teknologi informasi. Tapi teknologi itu juga akan menjadi alat yang mematikan kemanusiaan kita bila kita menempatkan satu-satunya teknologi itu sebagai alat utama di dalam membangun manusia. Karena itu kalau anak-anak kalau ditanya, jawabnya pintar cepat selama ada signal. Begitu hilang signal, hilang juga hipokampusnya. Kita tidak boleh dalam dunia pendidikan menukar handphone dengan hipokampus manusia. Di dalam otak kita ada tempat menyimpan data. Di dalam otak namanya hipokampus. Itu tempat menyimpan data dari seluruh yang kita peroleh sejak kita lahir sampai dengan kita menuju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu kita harus di Nusa Tenggara Timur mampu melakukan transfer knowledge, delivery knowledge kita, baik para guru-guru, bukan saja knowledge tapi karakter, keberanian mengambil resiko, sehingga kita ke depannya melahirkan manusia pemimpin, bukan manusia robot. Dan saya melihat kita sedang di sana. Dunia pendidikan NTT ada pada murid yang pintar karena nilainya bagus. Kalau anak saya tidak pernah suruh dia cari nilai bagus. Saya kasih sekolah, kamu jangan kamu bawa repot ke saya. Kamu pergi teman kamu, kalau kamu ngomong dan diskusi, berapa banyak yang diskusi dengan kamu, dan kesepakatan berapa banyak, dan akhirnya kamu sepakat untuk mengambil langkah apa. Nah itu manusia. Kalau membawa raportnya nilainya 10 semua, kita tidak tahu ini dia nyontek, dia lihat di Google atau lihat di mana, apalagi zaman sekarang. Baru masuk kelas, baca sedikit, lihat sedikit, nah ini beres. Jadi kita kadang-kadang terjebak pada nilai-nilai di raport, nilai-nilai di jasa. Sementara dunia saat ini, kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, kecuali perusahaan yang detail. Tapi kalau perusahaan besar, dia akan bertanya, pertama dia akan lihat nilai ijazahnya. Pertanyaan dia pertama kepada orang yang diterima adalah, pernahkah Anda bekerja di bawah tekanan? Karena adversity quotient, kecerdasan akan daya tahan. Manusia yang punya daya tahan itu membangun manusia 50%. Never give up. I cannot stop when I'm tired. I stop when I'm done. Itu menjadi moto bagi orang-orang yang tidak pernah menyerah di dalam hidup. Nah, dari mana karakter manusia ini datang? Karakter manusia ini datang dari pendidikan. Bukan pendidikan yang hanya transfer knowledge, tapi juga transfer karakter. Dan dunia pendidikan harus di sana. Jangan kita hanya mendapatkan mereka yang pintar di kepala, tapi daya tahan seperti kerupuk. Susah sedikit kabur. Anak muda dengan daya tahan yang tidak pernah punya spirit yang luar biasa. Karena itu manusia itu, kekayaan saya bilang, uang itu hanya akibat. Jadi kalau manusia cari uang salah, apalagi manusia bodoh, atau dan manusia yang tidak punya kemampuan spirit yang luar biasa. Karena uang hanya akibat pada manusia yang memiliki 4 hal. Pertama, uang hanya datang kepada manusia yang punya spiritual yang luar biasa. Apa itu ciri khas manusia spiritual? Manusia yang pantang menyerah. Manusia yang tidak pernah menyatakan stop, walaupun 1 juta di sampingnya berhenti.
manusia ini manusia yang hebat. Spiritualnya luar biasa. Manusia ini dimanapun dia berada memberikan harapan. Bukan saja buat dirinya, tapi juga buat orang lain. Itu disebut manusia spiritual. Ini manusia spiritual. Dari mana kita dapat manusia ini? Lewat pendidikan kita bentuk. Yang kedua, manusia intelektual. Manusia intelektual adalah manusia yang mampu dengan cepat dilatih cara berpikirnya, kritis dalam segala hal, yang mampu melihat dengan sangat baik dan menganalisa dengan baik. Dan manusia ini, dua pemilik ini manusia yang hidup sangat inklusif, yang mampu beradaptasi dengan siapapun dan hidup dalam alamnya dengan baik. Yang ketiga, manusia itu punya networking, jaring sosial yang luar biasa, jaring ekonomi bisnis yang luar biasa. Dia bisa kenal satpam hotel, manajer hotel, kapolres, kapolda, kapolri, dandim, kapolsek, pangdam, semuanya, hakim, semua kenal. Pengusaha kerupuk, gimana mereka kenal. Nah, orang ini orang yang luar biasa. Tiga, yang keempat, orang sehat. Kayak apapun kita miliki yang tiga, tapi kalau tidur tidak bergerak di ranjang, maka itu tidak laku. Kalau tidak memiliki yang empat ini, itu orang miskin jadi tabung. Jadi jangan pernah kalau kita katanya cari uang, kalau tidak memiliki empat hal ini. Di mana empat hal itu dibangun? Dalam sistem pendidikan. Kita akan melahirkan karakter. Kita akan melahirkan manusia pintar. Kita akan melahirkan manusia yang punya hubungan interaksi. Dan oleh karenanya orang ini akan punya uang. Jadi kalau orang punya never give up, spirit yang luar biasa, selalu membangun harapan, orang yang cerdas, mampu bicara dalam segala berbagai bahasa, diskusi dalam segala bidang ilmu, disiplin ilmu, orang yang punya hubungan interaksi dengan siapapun, kenal dengan siapapun, baik di bawah maupun di atas, bukan saja kader jenggot. Apa tuh kader, tapi dia juga kader dari bumi sampai ke langit. Katanya menginjak bumi, memegang langit. Itu manusia yang sehat luar biasa, lari 10 kilo, jalan kemana-mana, tidur 4 jam, bertempur kemana-mana. Ini orang luar biasa. Nah, kalau orang seperti ini, uang datang kepadanya. Di New York, bicara networking di Tokyo, bicara networking di Paris, di Berlin, di mana-mana untuk bicara tentang uang di Semau, uang di Lembor, uang di Komodo, itu bisa. Tapi kalau duduk di Komodo kerja mati-matian tidak ada uang. Ini kenapa dunia pendidikan membawa kita ke sana. Karena prinsip dari pendidikan itu adalah manusia yang punya kecerdasan, manusia disebut manusia yang punya kognisi yang baik, manusia moralnya kuat, afeksinya bagus, dan manusia berani mengambil risiko, psikomotorik sangat kuat. Nah, kalau ini tiga dalam diri seorang manusia, maka pendidikan berhasil. Itu pendidikan berhasil. Jadi, tolong Bapak Guru, orang tua murid, jangan lihat anak-anak punya raport saja. Lihat bagaimana anak ini kalau dikasih masalah. Lihat dengan bagaimana anak ini diskusi. Karena itu saya minta sekolah harus mampu berdiskusi, jangan monoton. Ini saya sampaikan supaya kita maju ke depan. Dunia maju ke depan itu perlu ada diskusi. Dunia maju ke depan itu perlu ada pengayaan. Tidak boleh kita ini sudah dari sononya jadi kita terima saja. Jangan. Dunia itu selalu fleksibel dan manusia harus seperti itu. Karena itu saya ingin agar dunia pendidikan NTT, khususnya SMK Negeri 3, khusus dia bicara tentang pariwisata, bidang yang gubernur punya andalan, maka itu tidak ada pilihan. Apa itu pariwisata? Pariwisata itu tidak perlu kita diskusi ilmu. Selama siapapun datang melihat sekolah ini,
berarti telah memenuhi apa yang dimaksud dengan pariwisata. Kalau di data dia bilang, ya sih Bat, ya Bat. Nah, selama masih ada Bat atau rote, ya tehu. Tetapi maka belum memenuhi itu pariwisata. Pariwisata tuh endingnya orang harus, wah. Saya selalu katakan, pariwisata usaha mewujudkan ekspektasi imajinasi manusia. Jadi kalau orang datang, maka dia tanpa sadar ekspektasi telah di-serve, telah dilayani, telah diberikan, maka dia menyatakan dan dia melampaui daripada apa yang dia ekspektasikan. Itulah pariwisata. Pariwisata yang kita harapkan seperti itu. Dalam dunia pendidikan pariwisata, orang datang lihat tariannya. Ada itu barang di sini. Kok bisa dia lakukan itu? Nah, itu pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata itu sesuatu yang abstrak sekali. Abstrak. Sangat imajinatif. Jadi kalau kita mampu mendesain imajinasi manusia yang melampaui itu dan kita lihatkan dia dan hasilnya dapat dibuat dalam bentuk nyata, itu artinya keajaiban. Jadi orang-orang pariwisata adalah orang-orang beriman. Kalau pakai teori Paulus, iman itu, kalau saya orang Kristen belajar dari Bible, kata Santo Paulus, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan itu berarti sangat imajinatif. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus membuktikan apa yang kita inginkan itu jadi. Nah, karena itu jangan buat nanti jurusannya itu perhotelan. Perhotelannya begitu keluar number 1. Mau di mana? Perhotelan, front office. Mau di mana? Engineering, housekeeping, apalagi. Ini harus begitu diuji masuk ke hotel sudah jago. Dan karena itu beda SMK dengan SMA. SMK itu disiapkan untuk kerja. Maka skillnya yang utama. Skillnya. Tahun pertama di kelas itu 30% di luar, 70 di dalam kelas. Tahun kedua 50-50. Tahun ketiga dia sudah balik 70-30, 70 di luar, 30 di dalam. Tahun keempat 100% di luar, lalu dia selesai. Kita menuju 4 tahun kan Pak Linus? Dan tahun keempat itu yang bersangkutan, either dia kerja atau dia membuka usaha. Dan apabila yang buka usaha, pemerintah akan menyiapkan lembaga kredit usaha rakyat ataupun lewat bank NTT untuk kita mampu membiayai mereka yang serius untuk masuk pada bidang-bidang usaha itu. Kita memiliki banyak pekerjaan, banyak hal di Nusa Tenggara Timur yang tidak perlu merantau keluar kalau kita mau membangun dunia pariwisata kita dengan baik. Contoh, ini bukan contoh, ini perintah. Kalau contoh nanti tidak jalan. Perintah kepada kepala sekolah di sini. Tugas utama bikin acara tahun depan. Bagaimana kita membangun mulai dari Goa. Kita buat festival tentang sejarah kerajaan Goa Bima Manggarai. Sehingga kita tahu itu acara festival besar. Maka kita mulai dari Goa, kita mulai dengan Bima, kita akan kerjasama. Dan bagaimana Manggarai? Ini nilai yang luar biasa. Ini jarang orang punya, tapi kita tidak kerjakan. Dan saya minta anak-anak SMK 3 sebagai panitia. Gagal, sekolah ini ditutup. Jadi sekolah ini jalan lagi atau tidak, tergantung tahun depan. Jadi jangan pariwisata itu kita taruh semua di kepala dinas pariwisata. Pendidikan juga pariwisata. Ini belajar. Dalam dunia pendidikan itu memang menghasilkan orang-orang pariwisata.
dalam dunia kesehatan menghasilkan orang pariwisata. Contohnya seperti ini. Kalau orang itu kena stroke ataupun cancer, otak Indonesia yang ada uang sedikit di atas lebih baik, dia akan pikirnya Penang, betul? Maka orang akan pergi sambil dia bawa keluarganya masuk rumah sakit di Penang, dia pun mulai keliling makan durian apa itu? Mentong apa? Montong. Mulai keliling pergi belanja. Nah, itulah pariwisata. Gara-gara si sakit ini mau mati-mati pergi di sana, orang tuh datang belanja. Nah, inilah dunia pariwisata kita. Kita terbalik, otak pariwisata itu, dia pikir yang benar itulah pariwisata atau hotel atau tidak. Pariwisata seluruh interaksi kehidupan manusia dan alamnya, itulah pariwisata. Jadi ini mana kepala sekolah SMK 3? Ibu lagi pas betul, kamu cantik sekali. Jadi tugas pertama sebelum sekolah ini ditutup. Jadi kalau berhasil, saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti saya sebut. Tapi gagal, ibu dan sekolah ini saya delete. Ya. Jadi kita bikin koordinasi Pak Bupati bersama kita pergi di Goa, bikin riset. Anak-anak yang sudah ini bawa mereka riset di sana, kerajaan Goa. Dari kerajaan Goa menuju kerajaan Bima. Nanti dibuat ceritanya, alur cerita. Tahun depan kita melakukan festival untuk napak tilas kerajaan Goa, Bima, dan kerajaan Manggarai. Ini kita mendesain bagaimana menjual pariwisata Nusa Tenggara Timur dari aspek pendidikan, karena kita bicara tentang sejarahnya, bahwa pernah ada hubungan interaksi antara kerajaan Goa, Bima, dan Manggarai. Urusan perangnya urusan mereka, sudah lewat perang ini. Tapi kita mendesain sejarahnya, sehingga kita mau mengambil advantage daripada sejarah masa lalu itu untuk kita punya ekonomi di Manggarai Barat. Karena itu saya mau setelah ini kumpul, didesain dengan benar. Koreografernya cari yang baik, akan menarik bikin. Saya mau ikut nanti lihat. Dengan cerita saja saya bisa tahu ini orang sudah sampai kelas atau belum. Karena nanti narasinya itu akan membuat indah atau tidak. Dan itu kita sangat lemah di narasi. Narasi kita ini sangat kering. Saya harapkan sekolah ini menjadi tempat lilin. Sekarang ini banyak sekolah tapi tidak ada lilin. Lilinnya mati semua. Yang seperti saya sampaikan tadi, itulah lilin. Kalau memenuhi syarat seperti yang saya sampaikan tadi, itulah maksud dan tujuan daripada sebuah lembaga pendidikan didirikan. Kalau para pengikut Yesus itu tidak pernah mengajarkan pendidikan gereja. Yesus mengajarkan pendidikan sekolah. Jadi saya bilang, sebab gereja bubar tidak apa-apa, yang terlarang sekolahnya bubar. Jadi kalau sekolah bubar, gerejanya ada, itu salah. Tapi kalau gereja bubar, sekolahnya ada, sekolah yang mengajarkan tentang kekristenan itu kalau ada, itu benar. Tapi kalau gerejanya berdiri, sekolah yang mengajar kekristenan tidak ada, itu gereja mati. Itu maksud saya. Yang diajarkan, pergilah, jadikanlah mereka murid. Maka ada proses pembelajaran di sana. Bukan proses berdoa saja. Berdoa itu untuk diri sendiri dan orang. Tapi kalau gereja, sekolah itu mentransfer knowledge, tanpa karakter, membuat manusia hebat, para manusia yang luar biasa. Karena itu sekali lagi atas nama pemerintah saya memberikan apresiasi terhadap semua pihak, orang tua dan seluruh panitia pembangunan yang telah jerih payah, susah setengah mati bekerja. Saya pastikan Yang Maha Kuasa akan membalas semua kebaikan dan niat baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tidak ada yang gratis di dunia ini bila kita kerja baik. Walaupun orang tidak terima kasih, jangan sakit hati. Karena tidak ada yang gratis di mata Tuhan. Kalau kita membuat baik, Tuhan berhutang kepada kita. Jadi tidak ada, jangan kita minta orang puji kita. Buat baik, saya sudah buat baik tapi tidak dapat pujian, jangan. Karena kita tidak berbuat baik untuk dapat pujian. Kita berbuat baik karena memang kita diwajibkan untuk melakukan itu. Dan karena itu, dari tempat ini sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten
Manggarai Barat yang telah peduli untuk melakukan sebuah langkah memberikan lahan ini kepada provinsi. Dan sekali lagi saya setuju dengan cara berpikir Bupati ini. Teman-teman yang ada di SMK, SMA itu bukan berarti tanggung jawab kepada provinsi secara administrasi pertanggungjawaban, tetapi dalam melaksanakan tugas hari-hari, koordinasi, hubungan, interaksi dengan kabupaten harus dilakukan dengan baik, karena jarak pandang mata memandang sejauh mata memandang itu Bapak Ibu ada di kabupaten ini. Maka tangan provinsi tentunya ada pada Bupati dan seluruh jajaran untuk dapat menilai apakah Bapak Ibu kerja baik atau tidak. Saya yakin di tempat ini kerja baik, di tempat lain saja tidak, saya yakin ini tempat baik. Karena itu para kepala sekolah rajin betul, siapkan guru-guru terbaik, kita menuju masa kebangkitan pendidikan Nusa Tenggara Timur, dan tentunya harus dikerjakan dengan luar biasa. Sekian, terima kasih. Dengan ini saya meresmikan SMK 3 di Kecamatan Komodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih karena bicaranya lama. Acara penandatanganan prasasti oleh Gubernur NTT didampingi oleh Bupati Manggarai Barat, Ketua DPRD Manggarai Barat, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, kemudian Direktur Utama Bank NTT. Oke, dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas bimbingan yang selalu, Lembaga Pendidikan SMA SMK Negeri 3 Komodo diresmikan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk SMK Negeri 3 Komodo. Desa binaan Bank NTT merupakan implementasi Bank NTT mendukung pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengentaskan kemiskinan di NTT dengan mendesain pembinaan di masyarakat desa berupa peningkatan literasi keuangan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat desa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pencatatan histori atau sejarah desa dibuat modern dalam bentuk QR Code, serta seluruh transaksi pembayaran produk dan jasa menggunakan fasilitas pembayaran non-tunai. Program ini membentuk sebuah desa yang mandiri, sejahtera, dan berprestasi berbasis desa wisata, digital, dan modern. Bapak kami silakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Debitur Bank NTT dengan tujuan mulia agar setiap pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum, termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta mengembangkan bisnis ke skala yang lebih baik di tingkat nasional bahkan internasional. Ya, mari kita berikan tepuk tangan yang mulia.